Shalom, meluruskan atau menanggapi channel Halo Ustadz yang berjudul Kristen, Protestan, dan Katolik apa bedanya? Apakah Protestan dan Katolik itu sama halnya seperti Sunni dan Syiah? Perbedaan Katolik dan Protestan, sedikit kami telah merangkum 10 perbedaan Katolik dan Protestan yang paling mencolok. Ke-10 perbedaan tersebut dimulai dari pandangan terhadap pengakuan Paus sebagai pemimpin tertinggi agama, sehingga perbedaan cara ibadah. Berikut pembahasan selengkapnya. 1. Perbedaan dalam pengakuan pimpinan atau Paus. Perbedaan Katolik dan Protestan yang paling fundamental terletak pada pengakuan umat masing-masing terhadap adanya pimpinan tertinggi dalam agama. Dalam beragama, umat Katolik hingga kini mengakui bahwa mereka harus dipimpin oleh seorang paus yang bertahtakan di Vatikan Roma, Italia. Sedangkan umat Protestan tidak mengakui paus sebagai pimpinan tertinggi agama. Perbedaan pengakuan terhadap pimpinan tertinggi mendasari pecahnya agama Kristen menjadi dua golongan besar. Pecahnya agama Kristen dimulai ketika Paus Leo X pada abad pertengahan. Perbedaan kedua, perbedaan Alkitab. Selain perbedaan dalam hal pengakuan pimpinan tertinggi agama, perbedaan Katolik dan Protestan juga terletak pada kitab sucinya, yaitu Alkitab. Alkitab adalah panduan umat Kristen dalam menjalankan agamanya. Kendati demikian, Alkitab yang dimiliki Kristen Katolik dan yang dimiliki umat Kristen Protestan ternyata beda. Alkitab umat Katolik lebih tebal karena mengandung tambahan 12 kitab lain yang dinamai Kitab Deuterokanonika. Sedangkan Alkitab umat Protestan lebih tipis karena tidak mengandung ke-12 kitab tersebut. Umat Protestan tidak mengakui Deuteronika, tak lain karena adanya doktrin purgatori yang digagas Martin Luther. 3. Perbedaan dalam penafsiran Alkitab. Dalam ajaran Katolik, menafsirkan Alkitab adalah pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar ahli, atau kerap disebut magisterium. Mereka yang menjadi magisterium berkumpul dan berpusat di Roma, Italia. Umat Katolik di seluruh dunia tinggal mengikuti hasil tafsiran magisterium tersebut dan tidak diperkenalkan menafsirkan isi Alkitab sendiri-sendiri. Inilah yang menyebabkan umat Katolik memiliki persatuan yang kuat. Hal ini jelas berbeda dengan ajaran Kristen Protestan. Dalam ajaran ini, penafsiran Alkitab bisa dilakukan oleh siapa saja. Semua orang bebas melakukan penafsiran atas sudut pandangan mereka masing-masing. Hal ini menyebabkan ajaran Protestan kemudian pecah belah dan terbagi-bagi sekte Protestan di dunia. Misalnya dapat terbagi atas beberapa aliran yang tidak lain GBIP, Pentakosta, Karismatik, Metodis, Gereja Kristen Jawa, Baptis, GBI, Gereja Batak, Advent, Mormon, dan lain sebagainya. Dan juga dapat kita cari di Wikipedia bahwa aliran sekte Protestan ini sudah mencapai kurang lebih 33.000 sekte di seluruh dunia. Perbedaan yang 4 adalah struktur hierarki pemuka agama. Selain menolak takhta paus, umat Protestan juga menolak hierarki kepemimpinan dalam hal beragama. Hal ini tentu berbeda dengan tradisi Katolik.
Umat Katolik mengakui hierarki, romo, pastor, uskup, kardinal, dan paus. Dalam gereja Katolik, dalam tradisi Katolik, rumah ibadah atau gereja kecil dipimpin oleh pastor, romo, gereja paroki dipimpin oleh gereja katedral dipimpin oleh uskup atau kardinal, dan gereja basilika dipimpin oleh seorang paus. 5. Perbedaan dalam pengakuan orang kudus. Umat Katolik mempercayai adanya orang-orang suci atau orang kudus. Orang kudus laki-laki disebut santo dan orang kudus perempuan disebut santa. Nama-nama orang kudus dalam ajaran Katolik sering digunakan sebagai nama gereja. Misalnya gereja Santo Petrus, gereja Santa Maria. Nama-nama orang kudus tersebut juga bisa digunakan sebagai nama baptis bagi bayi-bayi umat Katolik yang baru lahir, seperti Fransiskus, Petrus, atau Paulus, dan lain-lain sebagainya. Adapun umat Protestan tidak mengakui perbedaan orang suci dalam hal pembaptisan bayi mereka. Umat Protestan umumnya menggunakan nama-nama nabi seperti Abraham, Ibrahim, Samuel, Ismail, David, Daud, Adam, dan lain sebagainya. Perbedaan sakramen. Perbedaan Katolik dan Protestan juga dapat pada pelaksanaan upacara suci sakramen yang mereka lakukan. Umat Katolik mengenal 7 sakramen: sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi atau sakramen penabisan atau imamat, atau sakramen pernikahan, dan sakramen pengakuan dosa, dan juga sakramen urapan pada orang sakit. Sementara itu, umat Protestan tidak hanya mempunyai 2 sakramen, yaitu baptis dan sidik atau komuni pertama. Perbedaan dalam pimpinan agama. Dalam umat Protestan menerima dua-dua jenis kelamin sebagai pemuka agama, baik wanita maupun laki-laki. Sedangkan Katolik adalah hanya seorang laki-laki. Sebagai perempuan dapat juga mengambil bagian sebagai biarawati. 8. Perbedaan hal pengakuan terhadap Bunda Maria. Umat Katolik sangat menguduskan dan menghormati Bunda Maria dari Yesus. Hal ini berbeda dengan umat Protestan yang tidak mengakui. Umat Katolik menggunakan juga gambar atau patung-patung dalam gereja Katolik sebagai sarana. Sedangkan umat Protestan tidak memiliki patung atau gambar di dalam gereja atau di salibnya. 9. Perkawinan. Dalam perkawinan Katolik, seseorang pastor atau biarawan tidak boleh menikah, dan pernikahan hanya sekali seumur hidup. Sedangkan dalam ajaran Protestan, pemuka agamanya dapat menikah, dan juga umatnya boleh menikah lebih dari sekali selama hidupnya. 10 adalah perbedaan ibadah. Secara umum, peribadatan antara umat Katolik dan Protestan berbeda. Umat Katolik berdoa dengan terlebih dahulu membuat tanda salib dengan menyentuh dahi, dada, bahu kiri dan kanan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sedangkan Protestan, mereka kalau berdoa langsung saja. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang antara Protestan dan Katolik.
Tapi dengan ini untuk meluruskan atau menanggapi bahwa seyogianya channel Halo Ustadz ini tidak ikut campur atau membahas iman orang lain atau agama orang lain, karena sangat mungkin dapat salah dan bisa menyesatkan orang dalam untuk menyampaikan suatu tanggapan. Ya, semoga tanggapan atau meluruskan ini semoga bermanfaat bagi siapapun dan juga kepada siapapun untuk membagikan video ini, karena sangat penting kita mencapai mereka untuk memberitahu dan meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah. Sekian, terima kasih.